warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Pratama di ISO Channel, tepatnya ilmu seputar obat. Kali ini saya akan membahas mengenai obat asam mefenamat. Mungkin teman-teman yang sudah juga pernah mendengar kata asam mefenamat tidak asing lagi, namun kita harus mengetahui secara detail obat asam mefenamat itu seperti apa. Silakan simak sampai habis ya. Dan sebelumnya teman-teman yang belum subscribe ataupun tekan tanda loncengnya jangan lupa, dan semoga bermanfaat buat teman-teman dan tetap diberi kesehatan ya, amin ya robbal alamin. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja mengenai asam mefenamat ini. Nah, pada asam mefenamat itu perlu diketahui bahwa merupakan obat yang berfungsi sebagai untuk meredakan nyeri seperti sakit gigi, sakit kepala, nyeri head. Nah, itu ya contohnya. Itu asam mefenamat ini tersedia dalam bentuk tablet, biasanya 250 mg, tablet 500 mg, dan sirup juga. Nah, ini biasanya asam mefenamat atau bisa disingkat dengan ASMEP ini bekerja dengan menghambat enzim yang memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa penyebab rasa sakit dan radang. Nah, dalam mengatasi nyeri, ASMEP sebaiknya digunakan sesuai dengan anjuran dokter dan tidak lebih dari 7 hari. Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan anjuran dapat menimbulkan efek samping loh. Nah, merek dagingnya seperti ini. Mereknya yaitu seperti Mevinal, ada Enastan, ada Opistan, ada Lapistan, Omestan, itu ada Trivastan, Polstan, Novastan, dan Mevinter. Nah, itu isinya sama. Jadi teman-teman yang belum mengetahui perbedaan generik dan paten, kalian bisa lihat di atas itu ada ada video saya mengenai perbedaan obat generik dan obat paten tadi ya. Jadi kita langsung saja karena lebih dekat apa itu obat asam mefenamat. Obat asam mefenamat ini merupakan obat golongan antiinflamasi non steroid. Nah, kategori obat resep meredakan yang manfaatnya sebagai meredakan rasa sakit dan peradangan. Dan selanjutnya itu ada untuk dewasa dan anak, itu untuk 14 tahun ke atas ya. Nah, ini merupakan termasuk golongan kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, namun belum ada studi nih terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat dan diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Nah, terus ada lagi nih untuk kategori D, untuk pada ibu-ibu pada trimester 3 dan menjelang persalinan ada bukti positif mengenai resiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat diperoleh mungkin lebih besar dari resikonya, misalnya untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa. Asam mefenamat itu terserap ke dalam ASI. Bila Anda yang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa memberitahu dokter terlebih dahulu. Nah, bentuknya banyak, tablet, kapsul, ataupun sirup. Nah, untuk peringatan, saya akan memberikan informasi peringatan sebelum konsumsi asam mefenamat. Segera hentikan pemakaian obat dan temui dokter jika mengalami efek samping serius seperti sesak napas, BAB berdarah, atau muntah darah. Konsultasikan kepada dokter sebelum menggunakan obat ini jika Anda sedang hamil dan sedang merencanakan kehamilan. Nah, beritahu dokter jika Anda sedang atau pernah menderita tukak lambung, gangguan saluran pencernaan, asma, kelainan darah, gangguan hati, gangguan ginjal, penyakit jantung, polip hidung, obesitas, diabetes, hipertensi, epilepsi, stroke, sampai juga yang pernah menjalani operasi jantung. Nah, terus beritahu dokter jika Anda sedang mengkonsumsi obat-obatan lainnya, baik obat resep atau obat yang dijual bebas, serta suplemen dan obat herbal. Obat ini bisa menimbulkan rasa ngantuk loh, ada pusing dan gangguan penglihatan. Jangan mengemudi atau menggunakan alat berat ya, itu ya, setelah mengkonsumsi obat ini. Jika terjadi reaksi alergi obat, langsung konsultasikan kepada dokter ya. Nah, untuk dosisnya itu cara minumnya nih, untuk
Yang pereda nyeri yang dewasa 500 mg untuk dosis pertama, dilanjutkan dengan 250 mg tiap 6 jam selama 7 hari. Itu untuk dewasa ya. Yang kedua itu untuk anak-anak 14 tahun ke atas, dosis ditentukan oleh dokter. Ya, itu untuk mengatasi nyeri ya. Soalnya itu untuk meredakan nyeri head. Untuk dewasa 500 mg untuk dosis pertama, dilanjutkan dengan 250 mg setiap 6 jam selama 2-3 hari. Anak-anak 14 tahun ke atas itu dosis ditentukan oleh dokter. Nah, itu ya. Dosis obat di atas itu kadang bisa berubah tergantung kondisi pasien. Nah, terus yang terpenting jika mau minum obat ini harus menggunakan dengan konsultasikan lagi kepada dokter ya. Nah, selanjutnya saya akan bacakan mengenai cara mengkonsumsi obat asam mefenamic ini. Nah, gunakan sesuai dengan anjuran dokter. Jangan lupa untuk membaca keterangan pada kemasan obat. Nah, itu ya. Simpan asam mefenamic tempat yang kering. Nah, yang sejuk, terhindar dari paparan sinar matahari yang langsung. Terus ada interaksi lagi. Nah, untuk interaksi atau efek samping pada obat asam mefenamic ini, jika tidak sesuai dengan aturan pakai, nah maka akan menyebabkan efek sampingnya. Seperti apa? Itu ada hilang nafsu makan, ada sariawan, mual, sakit emah, diare, gangguan pencernaan, ruam pada kulit, sakit kepala, kelelahan, dan mengantuk. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa obat asam mefenamic ini digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Jangan sembarangan untuk meminum obat tanpa dengan konsultasikan dokter. Pada video kali ini saya menjelaskan mengenai langsung memberikan informasi saja, dan untuk lebih jelasnya jika teman-teman ada yang bertanya mengenai seputar obat yang lainnya, silakan untuk tulis di komentar, dan saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi kali ini. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.